Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Akademi Bunda Hebat, sebuah channel yang membahas tentang tumbuh kembang anak dari sudut pandang okupasi terapi. Channel ini diperuntukkan kepada para orang tua hebat, semangat, dan yang telah teruji kesabarannya. Kali ini saya akan berbicara tentang kenapa anak bisa mengalami gangguan sensori. Perlu ayah bunda ketahui bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah sistem yang sangat fundamental yang menentukan proses tumbuh kembang apakah anak akan berkembang dengan baik atau tidak. Sistem tersebut adalah sistem sensori. Namanya sebuah sistem, tentu kerjanya seperti mesin, bareng-bareng, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Artinya, jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain juga akan ikut rusak atau sakit. Jika semua baik, tentu yang lain juga akan ikut baik. Inilah cara kerja dalam tubuh kita, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan. Saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, dalam ilmu modern, sistem kerja yang seperti ini disebut hierarki. Kembali pada topik bahasan kita. Sistem sensori berkembang mulai dari sebelum lahir hingga dewasa, tua, sampai seseorang tersebut meninggal, alias seumur hidup. Nah, apa yang terjadi jika sistem sensori ini mengalami gangguan? Ketika sistem sensori mengalami gangguan, maka pertumbuhan anak akan terhambat dan mengalami stunting, di mana kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada anak di bawah usia 5 tahun, baik secara fisik maupun mental. Apa saja ya sistem sensori yang ada dalam tubuh kita? Oke, akan saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, sistem sensori vestibular. Sistem inilah yang berkaitan mengatur ruang, gerak, dan waktu dan sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Reseptornya ada di telinga bagian dalam. Yang kedua, sistem sensori proprioseptif. Sistem ini berkaitan dengan posisi tubuh. Reseptornya ada pada sendi-sendi, ligamen, jaringan, dan otot. Yang ketiga, sistem taktil. Sistem ini berkaitan dengan sentuhan. Reseptornya ada pada bagian kulit. Yang keempat, sistem auditori atau pendengaran. Yang kelima, sistem visual atau penglihatan. Yang keenam, sistem gustatori atau pengecapan. Yang ketujuh, sistem olfaktori atau penciuman. Dari kerja sistem itulah kita bisa tumbuh dan berkembang. Kita bisa belajar banyak hal sehingga membuat kita tetap eksis hingga sekarang. Bagaimana dengan cara kerjanya? Nah, berbagai informasi yang kita tangkap dari luar, baik itu informasi berupa suara, sentuhan, gerakan, atau visual yang kita lihat, atau apapun yang ditangkap oleh sistem sensori kita, akan disalurkan ke otak untuk direspon dan ditindaklanjuti dengan benar, tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh lingkungan. Nah, sekarang apa yang terjadi jika ada gangguan pada sistem sensori? Ya sudah barang tentu otak tidak bisa bekerja secara adekuat. Saraf-saraf yang harusnya bekerja untuk menanggapi lingkungan dengan benar tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya apa? Anak dipanggil tidak mau noleh, tidak paham instruksi sederhana, lari-lari tak tentu arah, hand flapping, dan mungkin banyak lagi ya permasalahan tentang gangguan perilaku. Nah, mungkin di luar sana banyak anak yang dianggapnya mempunyai masalah pada indera pendengarannya karena dipanggil tidak mau noleh. Sebetulnya bukan itu ya. Hal ini disebabkan karena ada gangguan pada sistem sensorinya.
Anak mendengar, tapi otaknya tidak bisa merespon suara yang memanggilnya, sehingga tidak bisa menanggapi panggilan yang datang ke arahnya dengan baik. Dan mungkin masih banyak lagi ya perilaku maladaptif lain yang dimunculkan pada anak dengan problem gangguan sensori. Sehingga muncullah berbagai macam diagnosis seperti autis atau ASD, hiperaktif, ADHD, ADD, cerebral palsy atau CP, developmental delay, developmental coordination disorder atau DCD, dan berbagai macam diagnosis lain berdasarkan buku yang ada di DSM-5. Lalu bagaimana cara melatihnya? Biarpun diagnosis yang ditentukan oleh dokter berbeda-beda, tapi pada hakikatnya sumber masalahnya sama, yaitu sensori terganggu. Maka yang perlu diperbaiki adalah memberikan stimulasi sensori atau perbaikan sistem sensori pada anak tersebut dengan menggunakan metode sensori integrasi. Tapi bagaimana dengan kondisi anak yang berbeda-beda ya Bun? Ya benar, memang kondisi anak satu dengan anak yang lain berbeda. Maka pemberian intervensinya pun juga akan berbeda. Ini sangat bervariatif, tergantung stat atau kemampuan yang dimiliki anak saat ini sudah sampai di mana. Pola asuh yang dia dapat seperti apa, lingkungan tempat dia tinggal bagaimana, lalu tindakan terapi yang dia dapatkan sudah tepat atau belum, sesuai tahapannya atau tidak. Semua itu bisa mempengaruhi progres perkembangan anak. Pada prinsipnya, terapi sensori integrasi ini melatih anak untuk mengintegrasikan refleks-refleks primitif yang masih ada pada anak. Refleks-refleks primitif yang seharusnya hilang di usia tertentu, namun masih ada pada anak, akan menimbulkan masalah pada tumbuh kembangnya. Maka terapi sensori integrasi ini berfungsi untuk mengintegrasikan refleks-refleks primitif menjadi gerak motorik, memberikan stimulasi pada otak untuk menyambungkan kembali sinap-sinap yang sempat terputus atau rusak. Nah, bagaimana cara melatihnya saat di rumah? Saksikan video selanjutnya hanya di channel Akademi Bunda Hebat. Bertahap, terukur, dan teratur. Semoga informasi ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.